Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia yang sedang mengikuti PPG Batch 1 tahun 2025. Di sini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya tentang tahapan membuat tahapan dalam membuat studi kasus reflektif. Jadi di video sebelumnya, bagi yang belum nonton, silakan ditonton dulu video sebelumnya supaya di video ini lebih cepat dalam memahaminya. Di sini saya akan menyampaikan contohnya ya. Di video pertama hanya tahapan-tahapannya ya. Di sini saya akan berikan contoh dari studi kasus reflektif. Kasus yang saya angkat adalah media tidak sesuai dengan usia anak ya. Kita jawab soalnya satu persatu, soal 1 sampai 12 ya, karena ada 12 soal ya. Yang pertama, kondisi seharusnya. Sebelumnya, sebelum saya lanjutkan gitu kan ya. Ini ketika dalam menulis tugas reflektif nanti, nomor-nomornya jangan ditulis ya. Nomor 1, kondisi seharusnya. 2, kondisi enggak. Langsung saja ke intinya. Ini karena ada contoh untuk membantu teman-teman semuanya supaya lebih bisa dipahami dengan baik. Yang pertama adalah kondisi seharusnya. Dalam pembelajaran yang ideal, guru harus menetapkan tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi yang jelas. Media yang digunakan pun harus selaras dengan capaian pembelajaran dan usia perkembangan peserta didik. Untuk siswa SD, khususnya kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3, media pembelajaran sebaiknya bersifat konkret, visual, dan mudah dipahami agar membantu mereka memahami konsep abstrak secara bertahap. Soal yang kedua, kondisi yang terjadi. Ya, kondisi yang terjadi seperti apa? Dalam sebuah pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 2 SD, saya menggunakan video animasi berdurasi 10 menit mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, video tersebut berisi narasi kompleks dengan alur cerita cepat dan ilustrasi yang agak menyeramkan untuk anak-anak. Seperti adegan mimpi menyembelih. Akibatnya, beberapa siswa menunjukkan ekspresi bingung, bahkan ada yang merasa takut. Soal nomor 3, gap. Apa yang terjadi antara nomor 1 dan nomor 2? Kesenjangan terjadi karena media yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik usia peserta didik. Media seharusnya sederhana, ceria, dan mudah dipahami, tetapi yang digunakan terlalu rumit dan kurang ramah anak. Hal ini membuat tujuan pembelajaran tidak tercapai secara optimal. 4, relevan. Kasus ini relevan dengan pengalaman saya sendiri sebagai guru yang pernah mengalami kesulitan memilih media. Saya mengira bahwa media digital otomatis menarik bagi anak-anak. Ternyata tidak semua media digital cocok. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa penting untuk menyeleksi konten sesuai tingkat perkembangan kognitif dan emosional anak. Kelima, praktis. Refleksi ini sangat praktis karena berkaitan langsung dengan kegiatan sehari-hari dalam pembelajaran. Media pembelajaran harus tidak hanya menarik, tapi juga bermakna dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Pendekatan yang berpusat pada peserta didik menuntut guru untuk memahami cara anak belajar secara manual. Soal nomor 6, rasional. Refleksi ini logis karena media yang tidak sesuai akan berdampak pada keterlibatan siswa, minat belajar, dan bahkan emosional mereka. Pemilihan media harus berdasarkan prinsip pedagogis, bukan sekadar keinginan guru untuk menggunakan teknologi. 7, bentuk keberhasilan. Setelah saya mengganti media dengan gambar seri yang dicetak dan disampaikan secara naratif dengan suara guru, siswa lebih fokus dan antusias. Mereka bisa mengulang cerita dan menjawab pertanyaan dengan lebih cepat. 8, bukti pendukung. Dari hasil asesmen formatif melalui tanya jawab dan lembar kerja sederhana, lebih dari 80% siswa menunjukkan pemahaman tentang nilai ketaatan Nabi Ibrahim. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan saat menggunakan media video sebelumnya. Nomor 9, masuk akal. Keberhasilan ini didukung oleh media yang lebih tepat, metode bercerita yang sesuai dengan usia siswa, karena evaluasi lisan yang memungkinkan siswa mengekspresikan pemahaman dengan nyaman. 10, pengalaman berharga. Saya menyadari bahwa sebagai guru, saya perlu lebih cermat dalam memilih media.
Media yang tidak sesuai dengan sesuai dapat menghambat pembelajaran. Ini menjadi pengalaman berharga untuk evaluasi diri dan pembelajaran profesional saya. Cara agar tidak terulang, saya kini selalu melakukan uji coba terlebih dahulu, berkonsultasi dengan guru lain, dan mempertimbangkan umpan balik siswa dalam memilih media. Saya juga memanfaatkan RPP yang mencantumkan karakteristik ini peserta didik. 12. Peningkatan kualitas. Siswa menjadi lebih antusias, memahami materi lebih baik, dan lebih aktif bertanya. Saya sebagai guru merasa lebih percaya diri dalam mengelola pembelajaran. Sekolah pun melihat peningkatan dalam efektivitas penggunaan media PAI di kelas rendah. Nah, ini contoh tugas kasus reflektif. Nah, file ini Bapak Ibu semuanya bisa download ya, bisa download, linknya ada di deskripsi video. Silakan diklik deskripsinya, nanti akan ada link, silakan Bapak Ibu klik. Baik semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.